panas kini arwah. Sudah Allah salah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Somato Nama Redot. Pada malam hari ini saya berada di pinggir hutan, yaitu tempat wisata yang namanya Danau Biru. Pada malam hari ini saya akan mencoba menelusuri sebagaimana mestinya yang namanya Danau Biru. Menurut cerita masyarakat ada hal-hal yang tidak boleh dan ada yang boleh, atau ada nilai mistisnya juga. Kebetulan di sini saya bersama narasumber saya, ada di sini namanya Pak Roni. Dan beliau siap menceritakan kepada kita semua bahwa apa sebenarnya ada di Danau Biru ini. Mari narasumber, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan Bapak Roni, saya Mak Redot. Jadi saya berharap kepada narasumber kita untuk memberikan penjelasan tentang Danau Biru ini. Karena Danau Biru ini sangat ramai, pengunjung, para wisatawan lokal datang ke sini. Jadi beliau akan bercerita aturan bagaimana yang sebenarnya di sini. Karena tempat sini kita yakin bahwa tempat sini masih bersih. Belum ada hal-hal yang sifatnya merugikan tempat ini. Pemirsa, mari kita jalan ke lokasi dengan beliau. Silakan. Terus kalau misalnya dalam satu minggu ada nggak hari-hari libur di sini? Nggak ada. Nggak ada hari libur. Jadi berlangsung terus ya. Iya. Beli hari Jumat. Kecuali hari Jumat. Kalau hari Jumat ada libur. Tadi kan hari Jumat juga ramai. Itu bagi pengunjung-pengunjung Terus sebagai penjaga yang di sini, yang tinggal di sini, yang menetap maksudnya, yang dari dibantu oleh masyarakat kita di sini ada namanya Maklah. sini ya. Ini jalannya turun ya. Iya. Pemirsa, ini areal atau tempat wisata yang disebut dengan Telaga Biru. Kita akan turun ke lokasi Danau Biru. Mari pemirsa. Jadi tempat ini menurut narasumber ini, kalau tempat ini sering digunakan untuk para wisata. Anak-anak sekolah sering ada di sini. Sering anak-anak sekolah semua lini lah. Semua ya. Iya. Jadi ini dia ya. Apa kita jalan ke sebelah sini? Bisa tidak ditunjukkan, nanti kita balik ke situ. Pemirsa, kita ambil arah kanan. Kebetulan di arah sana adalah sumber air yang ada di situ, kita ke sana. Nah, menurut Sida ini, Pak Rodi, sumber air yang masuk ke sini dari mana sumbernya? Nah, sumber air yang ada di sini ini bukan kali, bukan Ya. yang istilahnya anak kali, tapi di sana itu di atas itu ada napaktilas satu sumur namanya disebut-sebut oleh beliau-beliau terdahulu itu adalah mata air Kelebut. Nah, di mana mata air Kelebut ini dia langsung keluar dari perut bumi. Ya. Dia dibilang Kelebut karena dia memuncratkan air dari perut bumi. Ya. Nah, ini bukan kali. Nah, di atas sebelah atas sana tempatnya. Ya, ini hutan berarti. Ini adalah hutan. Membentuk satu hamparan di mana
Danau Biru ini sendiri itu adalah di anu sama bukit ini. Di tengah-tengahnya ada bukit. Berarti ini berapa meter yang ke sana kira-kira yang ke sana ke arah ke kanan? Berapa meter? Ke arah ke kanan itu dari mata air di sana itu sekitar 200 meter. 200 meter mata airnya. Iya. Terus yang dari sana muter, yang ke depannya berapa ratus meter? sekitar sana itu kurang 200, sekitar 170-an. Jadi ini tidak pernah kering ya. Menurut narasumber kita, yang arah ke kanan sana dari sumber air ada mata air yang namanya Kelebut ya. Namanya Kelebut dari sumber airnya, mata airnya. Jadi hanya sekitar 200 meter dari tempat kita berdiri, di sana ada mata air. Jadi sumber airnya tidak ada kali, tidak ada sungai, tidak ada saluran. Tiba-tiba air itu keluar saja dari mata air yang namanya air mata Kelebut tadi. Begitu juga di sebelah sana, dari sini juga sekitar 200 meter. Di situ ada hutan, jadi tidak ada sambungannya lagi. Dan air ini sepanjang masa tidak pernah kering dan selalu seperti ini dan mengalir sepanjang tahun. Pemirsa, coba kita akan bergeser ke sebelah kiri lagi. Mari narasumber kita bergeser lagi. Jadi ini yang di dalam biru ya. Jadi batas birunya sampai mana ini Pak? Batas birunya sampai mana? Kalau pagi itu Ya, sekitar jam 7:30 tuh biru semua. sampai biru sampai sana ya. Sampai pinggir. Terus kalau sampai ujung sana semua biru. Nah, yang paling biru itu adalah yang di sebelah sana Ujung itu. sana. Kalau sini tidak ya. Iya. Terus Karena kedalamannya berapa kedalaman di tengah ini kira-kira? kedalamannya sekitar 25. 25 meter di sana. Sedangkan ini? Dangkal di di sini ya. sini untuk anak-anak mandi. Ini kira-kira dari tahun berapa ini dibuka ini tempat ini? Ini dibuka pada tahun 2016. 2016. Yang membuka siapa? Apakah dari desa atau remaja desa? Waktu itu dari pemerintah desa dan semua elemen kelembagaan desa Ya. yang istilahnya membuka ini dengan niat bahwa untuk irigasi dan air minum. Nah, tapi konon cerita oleh kita punya orang-orang tua terdahulu, ini sudah kan ke-7 kali baru bisa dibendung. Yang awal-awal dulu, seingat saya masih SD itu dibendung, ini meledak ini. Tumben ini bisa dibendung. Pemirsa, menurut narasumber kita, tempat ini sebenarnya sudah ratusan tahun ada tempat ini, tetapi atas inisiatif aparat desa dan elemen terkait kelembagaan di dalam desa ini ingin membuka tempat ini menjadi tempat wisata. Ini bersalur sudah berapa tahun, Pak? Ya. Sudah berapa tahun berjalan ini? Ini terhitung dari 2016. Mulai dari tahun 2016 dibuka dan mulai kunjungan juga masyarakat, wisatawan lokal, bahkan mancanegara juga beberapa datang ke sini. Jadi mereka, menurut narasumber ini, di tengah sana itu, sekitar 100 meter dari tempat saya berdiri ini, kedalamannya sampai 20 meter. 25. Sampai 20-25 meter kedalamannya di sana. Bahkan airnya tidak pernah surut dan tidak pernah kurang, tidak pernah berhenti mengalir. Saluran tidak ada, sumber hanya mata air yang kelihatan di satu, kemudian airnya tetap seperti ini. Terus narasumber kira-kira, coba sambil jalan ya, sambil jalan kita ke sana. Ya pemirsa, coba sambil jalan dulu. Ya. Kita berdiri di sini. Wah. Narasumber, bisakah saya ceritakan kepada pemirsa bahwa apa nilai mistisnya di sini? Nilai mistisnya seperti apa di sini? Menurut yang saya dengar, ada penghuni, ada penjaga, tetapi di dalam kesehariannya penjaga itu tidak akan pernah mengganggu orang kalau orang itu baik-baik. Benarkah seperti itu? Benar. Jadi Ya. menurut narasumber sekarang apa yang sepengetahuannya narasumber di sini? Nah, kalau kita lihat daripada sumber air ini adalah dari terdahulu, daripada leluhur kami di sini,
Nah, ini dipakai untuk tempat-tempat sakral sebenarnya, untuk istilahnya pemandian-pemandian beliau terdahulu untuk mensucikan diri. Maka tempat ini adalah steril, tempat yang bersih sebenarnya. Ya. Tapi setelah ada kita punya niat untuk memanfaatkan air ini dalam wadah ini, nah baru kita lihat air ini menjadi biru. Dan yang saksi sejarah itu saya pertama yang menemukan air ini biru dulu. Luar biasa. Pas kita istilahnya ada hajatan di sini, kita syukuran dalam selesainya pekerjaan istilahnya untuk pembuatan waduk niki. Bisa kita sambil jalan? Kita sambil jalan. Jadi pemirsa, menurut narasumber kita bahwa tempat ini dulunya sangat sakral. Bahkan menurut beliau, tempat ini sering digunakan pada orang-orang terdahulu yang tingkat pengetahuannya tinggi, tingkat keberanian, tingkat semuanya lebih. Bahkan ini tempat penyucian bagi mereka. Dan mereka mandi, mereka membersihkan dirinya di sini. Sehingga kita sangat diharapkan ke depan tempat ini tetap dilestarikan dengan baik. Bagaimana menurut narasumber? Nah, itu yang kita mau pesan sama istilahnya pengunjung di sini, karena tempat ini adalah tempat yang dari dulu disakralkan. Kebetulan nama tempat ini dulu adalah Eyat Mayung. Sambil jalan ya. Oke, Ari sambil jalan. Kita kembali sambil jalan. Jadi menurut narasumber sekarang ada yang selentingan yang saya dengar dari masyarakat bahwa di sini ada 3 hal yang paling disakralkan yang tidak boleh terjadi. Yeah. Ada 3 hal yang tidak boleh terjadi. Kalau terjadi itu, disitulah terjadi kemarahan atau gangguan kepada manusia atau orang-orang yang sifatnya merugikan tempat ini. Karena di sini juga tempat yang luar biasa, tempat besar, para astral yang bermukim atau tinggal di sini. Bisa tidak dijelaskan? Ya. Nah, untuk pantangan-pantangan yang ada di sini yang kami istilahnya diberikan itu adalah pertama, tidak boleh mengambil batu sembarangan. Yang kedua itu adalah tidak boleh memancing ikan. Terus yang ketiga itu adalah melakukan yang tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak senonoh, baik itu secara agama, secara etika, sopan santun kita, karena area ini steril dari hal-hal yang begitu. Dan pantangan yang seterusnya adalah tidak boleh mandi di tempat ini ketika lagi datang bulan atau istilahnya menstruasi. Karena apabila itu dilakukan, kualitas daripada air ini akan menjadi yang awalnya biru, sekarang ini sudah mulai ini berubah. Nah, kemarin itu ada warning dari di sini, ada yang diberitahu bahwa disuruh kita istilahnya bersihkan air ini, dalam artian bahwa tidak boleh orang mandi itu kalau datang bulan. Nah, pas itu tidak dihiraukan, ada kejadian bila hari. Ada saudara kami meninggal di sini, di Danau Biru ini. Luar biasa. Pemirsa, menurut penjelasan narasumber kita, ada 3 hal yang tidak boleh dilakukan di tempat ini. Itu suatu warning atau peringatan dari pemilik atau penghuni ada di sini sudah memberikan warning atau peringatan bahwa 3 hal jangan pernah dilakukan. 1, diantaranya jangan mancing di sini, mancing ikan jangan di sini. Yang kedua, mengambil benda-benda di sini termasuk batu-batu di dalam ini jangan pernah diambil. Yang ketiga, dalam keadaan kotor. Perempuan yang dalam keadaan kotor datang bulan tidak boleh mandi di sini, apalagi melakukan hal-hal yang tidak baik. Katakan yang senonoh sangat dilarang di sini. Jadi memang tempat ini kita diharapkan untuk melanjutkan para orang tua kita terdahulu, bagaimana tempat ini dilestarikan dengan baik. Karena mereka
para orang tua kita dulu, tidak hanya tempat mandi biasa, bahkan tempat yang sangat sakral dibuat. Tempatnya meditasi, tempatnya berhaluat, disinilah beliau lakukan. Sehingga berpesan jangan pernah dikotori. Begitu juga Astral yang di sini sangat berharap kepada kita semua, lestarikan tempat ini menjadi tempat wisata yang baik dan luar biasa. Narasumber, ada terakhir pertanyaan saya, yang mistis, nilai mistis apa yang pernah terjadi di tempat ini? Misalnya ada penampakan apa yang kelihatan apa. Saya yakin tidak mengganggu, tetapi hal-hal yang sifatnya seperti itu bagi orang-orang yang tidak baik. Peringatan kepada orang baik. Coba bisa Anda jelaskan apa yang pernah terjadi, apa yang pernah kelihatan? Ada apa di Kalau sini? yang biasanya kalau dia merasa astral di sini terganggu, ada kemunculan dia sejenis ikan ini. Penghuni di sini itu adalah ikan air di sini. Ya, belut besar ya. Belut besar. Ya. Itu namanya kalau kita bahasa di sini ikan Tuna. tuna. Ya. Itu muncul dia. Ya. Muncul. Warna agak putih. Putih. Ya. Itu muncul. Kira-kira besarnya sebesar apa besarnya? Itu besarnya sekitar kayak drum, tapi agak pendek. Luar biasa. Nah, kalau itu sudah muncul, berarti itu sudah ada hal-hal yang kita langgar. Nah, sebelum kemarin kejadian ada saudara kita yang mungkin Allah sudah berkehendak di sini dan diambil hidupnya, meninggal dunia. Ya. Nah, itu sudah berapa hari itu kemunculan. Itu seolah-olah memberikan sebelum isyarat. Terjadi itu muncul sebelum dulu kejadian. Ya? Berarti itu sudah peringatan. Sudah ya? ada peringatan. Sudah Banyak ya? yang menyaksikan itu setelah perintah itu bahwa air ini harus dikuras. Masya Allah. Tapi waktu itu kita berikan, kasih tahu berapa tokoh, mungkin ndak yakin atau ndak istilahnya ke sana. Akhirnya ya apa kita mau bilang kah? Nah, terus yang sering muncul juga di sini penglihatan saudara-saudara kita yang punya ini apa namanya? Hidup mata batin atau indera ke-5-nya itu ada sosok seorang putri yang kalau sering mandi pas mau maghrib. Nah, makanya di sini warning juga ndak boleh mandi setelah mau maghrib. Terutama malam Jumat. Pemirsa, sesuai dengan pertanyaan saya tadi kepada narasumber kita, bahwa di sini pernah, bukan sering, pernah bermunculan belut besar. Kalau bahasa daerah kami di sini, bahasa Lombok itu namanya tuna. Dan warnanya putih. Itu sebesar drim, sebesar pohon nao. Jadi akan bermunculan. Itu pun di saat sesuatu terjadi kesalahan. Di saat rekan-rekan manusia kita ada melakukan kesalahan di sini, makanya dia akan keluar menunjukkan bahwa, memberitahukan kita bahwa ada sesuatu kesalahan di sini. Sehingga pernah terjadi ada yang meninggal, ya, menurut narasumber kita karena ada kesalahan. Nah, jadi setiap ada kesalahan seperti 3 tadi yang disebut 3 yang tidak boleh itu, ini air ini harus dikuras, harus dibuang airnya semua, dibersihkan. Karena air ini dianggapnya kotor. Jadi tempat ini sangat-sangat sakral, sangat-sangat bersih, dan insya Allah kita sebagai umat manusia punya niat kita untuk melestarikan tempat ini, menjaga dengan baik supaya kelangsungan hidup manusia dan makhluk yang ada di sini juga sama-sama kita berdampingan dengan baik. Saya yakin bahwa yang ada di sini tidak akan pernah mengganggu manusia asalkan manusia itu bertekad baik, berniat baik. Karena harapan kita ke depan, tempat ini akan menjadi wisata ke depan untuk anak cucu kita ke depan. Amin. Jadi kita sangat berterima kasih kepada narasumber kita, yaitu selaku Lang ya. Ya, Lang di sini yang punya gagasan berserta aparat atau elemen desa Karangsidemen. Sehingga tercipta tempat ini menjadi sebuah tempat wisata bagi anak-anak kita ke depan. Terima kasih narasumber, mari kita kembali. Sama-sama. Terima kasih pemirsa, saya akan kembali, kita akan kembali ke atas. Mungkin nanti ada sambungan cerita dari yang lain, kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Lumayan juga tinggi ya. Itu ya. Iya. Subhanallah.
Assalamualaikum. Salah. Aku datang solah-solah. Aku datang ngajak teh. Anak sungai pun dijelasan ngeruan. Tenang, tenang, tenang. Kamu nih, saya kamu penunggu teh apa jari? Tidak. Ah, terus aku datang, peta berita, peta informasi, teh tentang Telaga Biru ini. Mudah-mudahan Telaga Biru ini, Danau Biru ini menjadi tempat wisata yang luar biasa. Jadi sekaligus saya pesan, mudah-mudahan tempat ini dijaga dengan baik. Ada pesan? Hah? Sarah. Ada pesan? Pas unim baru tuh ngerawas di bawah nung ketun doang nung. Jadi apa suni narasumber kenaan? Tuh, dedek pai ketua nang malik panas kini aruan. Sudah Allah salam. Wah, laluan. Hah? Kembe, pinang ya? Bengay ini, bengay ini. Bengay ini. Pemirsa, wah, sudah berbalik, kasih minum. Pemirsa, ini salah satu kru saya. Kelihatannya kerasukan, tetapi dia hanya menjelaskan kita bahwa semua apa yang dijelaskan narasumber itu benar dan tidak ada yang perlu diragukan lagi, tidak perlu ditanyakan lagi. Dan mereka juga sangat baik sambutannya, dan kita harus berterima kasih kepada mereka, dan tempat ini sangat diharapkan untuk wisata ke depan yang lebih bagus. Pemirsa, saya bersama tim dan narasumber, saya Maredot mengucapkan banyak terima kasih dan akan mengundurkan diri. Sampai ketemu lagi pada episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.